Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi di dalam mata kuliah religion. Semoga bermanfaat, membedah pikiran bagi para mahasiswa dan diaplikasikan di dalam suatu amaliyah keseharian. Para mahasiswa yang berbahagia, sekarang kita akan membahas tentang pengertian etika, moral, dan akhlak, ya. Ada perbedaan etika dan etiket, ya kan? Apa itu? Kalau Anda lihat, ini ada perbedaannya ini. Kalau etika dari kata etos, ya kan? Ini artinya tempat tinggal, ya kan? Tapi di sini kalau saya mengatakan adalah bentuk dari jamak, gitu ya. Jamak itu plural. Artinya di sini adalah adat istiadat. Jadi etika itu bisa dikatakan adalah budaya yang berlaku di komunitas tertentu, ya kan? Komunitas tertentu. Suatu contoh demikian, ya. Suatu contoh, kalau Anda makan, terus Anda kenyang karena lahap sekali, terus Anda itu bersendawa, ya. Bersendawa itu kalau bahasa Jawanya adalah glegeen. Terus Anda mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah merupakan suatu kenikmatan. Budaya di daerah Solo ini kalau glegeen dengan mengucapkan alhamdulillah, ini adalah merupakan suatu kenikmatan. Tapi kalau Anda lakukan di negara Amerika atau rumah makan milik orang Amerika, katakanlah di sini adalah di Kentucky Fried Chicken, Anda habis makan langsung bersendawa, gitu ya. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat aib sekali, malah justru melebihi orang membuang gas, ya kan. Jadi ini adalah kalau adat istiadat yang berlaku di dalam suatu komunitas daerah tertentu, itu ya konsekuensinya berbeda, ya, sangat berbeda. Ini suatu contoh gini, kalau orang di Solo Anda ketemu dengan dosen salaman biasa, ya kan? Itu Anda sudah dikatakan menghormat dosen. Ya, tapi kalau Anda lakukan di daerah Sunda, di daerah Banten, jadi Anda salaman biasa dengan dosen, itu dianggap itu tidak beretika, tidak sopan. Jadi sopannya orang Sunda di sana atau orang Banten sana itu untuk menghormat orang yang lebih tua itu harus cium tangan. Nah ini budaya yang sudah berlaku di daerah masing-masing. Ini bicara masalah etika, ya kan? Nanti kita akan bahas ini teori-teori oleh Aristoteles, itu cukup Anda baca sendiri. Terus yang selanjutnya nanti kita akan bahas yang mendasar tentang akhlak dan etika itu. Nah ini di sini ada pembahasan perbedaan mendasar tentang etika dan etiket. Kalau di sini tidak terbatas, kan ini adalah menyangkut cara melakukan suatu perbuatan dan bersifat lokal. Dan nanti yang kaitannya dengan itu yang mana Anda bisa cocokkan. Anda bisa saya minta untuk menyesuaikan atau mencocokkan apa yang menjadi teori tadi. Kalau perbedaan antara etika dan moral, di sini dijelaskan. Moral itu adalah adat istiadat, kebiasaan, tabiat, akhlak, dan cara hidup, ya kan? Ini adalah moral, moralitas. Terus yang selanjutnya, kalau di sini juga teori-teori tentang moralitas, ya. Ini ya, tentang moralitas kaitannya dengan ini ya. Oke, berikutnya di sini ada ciri khas dari nilai moral, yaitu diantaranya berkaitan dengan tanggung jawab pribadi, manusia bertanggung jawab, berkaitan dengan hati nurani dan lain sebagainya. Di sini kaitannya adalah dengan
attitude yaitu sikap seseorang untuk mensikapi sesuatu. Nah, sekarang etika dengan akhlak. Ya. Oke, Anda baca aja di situ, tapi di sini saya akan membedakan etika, budi pekerti dengan akhlak. Oke, saya jelaskan di sini lebih mendalam. Apa perbedaannya etika, budi pekerti dengan akhlak? Jadi kalau membicarakan masalah ini adalah sumbernya. Saya mengatakan kalau akhlak itu adalah sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kalau etika, adat budi pekerti itu adalah sumbernya dari adat istiadat setempat. Ya, kalau adat istiadat setempat antara satu dengan daerah yang lain berbeda, berarti bersifat lokal. Suatu contoh, kalau orang Jepang dan orang Indonesia, kalau orang Jepang berkenalan untuk menghormat orang yang baru dikenalkan, dia itu menghormat dengan cara membungkukkan badan seperti orang posisi ruko, gitu ya. Tapi tangannya lurus. Itu cara menghormat orang Jepang. Ya, setelah itu apa yang dia kerjakan yaitu mengeluarkan dompet isi kartu, ya kartu nama itu ya. Jadi kalau orang suka berteman itu kalau dia itu di dalam dompetnya ada kartu nama, itu suka berteman. Hakikatnya orang suka berteman itu adalah orang yang orang yang menanamkan investasi. Suatu saat teman kita itu akan memberikan pertolongan bagi kita, gitu ya. Oke. Tapi kalau di Indonesia orang menghormat tidak perlu seperti orang Jepang menundukkan itu. Ini suatu contoh. Contoh lagi umpama saja. Kalau di Eropa atau di negara Singapura, orang naik kendaraan katakan mobil, ya, ada orang mau nyabrang, ya. Itu kalau orang yang mengendarai mobil itu menembakkan lampu tembak itu, ya kan? Itu antara negara kita dan negara Eropa itu berbeda. Kalau kita nyopir, ada mau orang nyebrang, itu kita menyalakan lampu tembak itu, cerap-cerap gitu ya. Itu artinya saya minta jalan. Jadi yang nyebrang ditunda dulu kan pengertiannya gitu. Kita terus. Tapi perilaku itu jangan Anda lakukan di negara Eropa atau di negara Singapura. Anda menyalakan lampu tembak itu, celap-celap itu ya, Anda terus bablas. Itu bisa jadi kecelakaan. Karena apa? Di negara Singapura dan Eropa itu orang menyalakan lampu tembak itu artinya memberikan jalan pada orang nyebrang. Loh gitu. Anda yang ngalah. Loh, antara budaya berlalu lintas antara Indonesia dengan Singapura aja berbeda ini, ya. Nah, itulah kaitannya dengan etika budi pekerti, bersifat lokal, tapi kalau akhlak adalah bersifat komprehensif. Contohnya umpama saja di dalam hadis dikatakan fala taqul lahumma ufin, janganlah kamu mengatakan huscis kepada kedua orang tuamu. Jadi ngomong hus itu sudah bentuk keturhakaan seorang anak terhadap orang tua, ya kan? Tapi Anda harus paham, yang nggak boleh ngomong hus, kalau nempiling boleh. Lah itu namanya Anda tidak pernah belajar, yaitu ilmu usuliyah, mahum mukhalafah. Dari terkecil aja ngomong hus nggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Nempiling kan lebih daripada itu, lebih durhaka lagi. Ya, sekarang bentuk-bentuk kedurhakaan pada orang tua macam-macam. Di tempat saya ada orang tua yang di meja hijukan oleh anaknya karena dianggap yaitu membagi warisan tidak adil. Terus ada lagi orang tua yang dipolisikan, laporkan polisi karena menebang yaitu pohon yang ada di pekarangan halaman anaknya ini. Wah, ini namanya super durhaka ini seorang anak kepada orang tua. Ya.
Jadi fala taqul lahuma uffin itu berlaku di mana saja, di Eropa, di Afrika, di Asia maupun di Amerika, seluruh, karena ini adalah objeknya atau bersumberkan dari Al-Qur'an. Begitu ya. Jadi sekali lagi, perbedaan antara etika budi pekerti dengan akhlak itu adalah terkait pada sumbernya gitu. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, terus berikutnya ini adalah akhlak, yaitu akhlak itu seperti ini ada, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yaitu itu artinya itu hadis Nabi bahwa misi pertama Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak. Kenapa Nabi kok tidak diturunkan di makam haji di Kartosuro di sini? Ya, karena misi akhlak itu orang Arab itu akhlaknya lebih jelek daripada seluruh orang di dunia ini, makanya diturunkan sana. Terkenal dengan perilaku baduinya itu kan perilaku kekurang ajarnya, maka pertama kali untuk menyempurnakan akhlak, gitu ya. Nah sekarang akhlak dikatakan baik itu ada 3 unsur. Apa yang dimaksudkan akhlak dulu? Akhlak itu adalah sikap batin, dari sana keluar atau muncul suatu perbuatan yang tanpa dipikir secara panjang. Itu namanya akhlak. Sekali lagi ini dalam teks Anda tidak ada ya. Jadi saya jelaskan di sini, yang namanya akhlak adalah sikap batin, dari sana keluar suatu perbuatan tanpa dipikir secara panjang. Contohnya umpama saja, perilaku ini apa ya secara refleks ini, ya. Seperti contohnya begini, Anda bersin, ya kan? Bersin itu ada yang macam-macam loh. Orang jebret langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi jebret tahu tempe, gitu. Lah kayak gitu itu adalah perilaku akhlak. Ya. Yang mengatakan alhamdulillah itu namanya akhlak mahmudah. Yang mengatakan tahu tempe itu namanya akhlak mazmumah. Anda yang pengen yang mazmumah atau yang mahmudah? Mahmudah yang baik. Kalau yang mazmumah itu yang jelek. Ya. Itu namanya sikap batin, muncul suatu perbuatan tanpa dipikir secara panjang. Apa ada orang bersin jebret, wah baca apa ini ya? Ini mikir. Jadi itu namanya sikap batin itu muncul suatu refleksi, gerakan refleks, gitu ya. Di antaranya unsur-unsur yaitu akhlak dikatakan baik itu yang pertama ilmu, yang kedua nafsu amarah, nafsu syahwat dan adil. Ini kalau Anda belajar tasawuf pasti ketemu ya. Yaitu ilmu itu dikatakan baik, yaitu dengan ilmu itu orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Loh, orang punya ilmu tidak bisa membedakan loh. Orang perilaku korup itu adalah ekstrim ke kanan. Tahu bahwa ilmu Anda itu bisa membedah itu. Ya, apalagi Anda mahasiswa akuntansi, ya kan? Mahasiswa akuntansi itu nanti kalau bekerja hanya menambah 0 di belakang koma itu sudah berpengaruh. Tapi itu namanya perilaku akhlak mazmumah. Perilaku korup itu adalah punya ilmu tadi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nafsu amarah, dengan nafsu itu manusia bisa mengendalikan diri sesuai dengan petunjuk otak. Jadi bolehlah orang emosi itu tapi otaknya harus tetap dingin. Hati boleh panas tapi otaknya dingin, itu bisa mengendalikan emosi. Ada lagi yaitu nafsu syahwat. Dengan nafsu itu manusia bisa bisa membedakan. Dengan nafsu syahwat itu manusia bisa menyalurkan nafsunya sesuai dengan petunjuk syara. Anda senang dengan perempuan cantik, ya kan? Berhubung masih kuliah ya masih ditahan, ya. Nah ditahan lah, nanti untuk menghalalkan pergaulan laki dan perempuan ada pintu yang halal namanya pintu nikah. Wis Pak, kalau saya kuliah kok masih Pak nggak bisa nahan, ya udah nggak apa-apa. Ada mahasiswa mungkin Pak saya mau kuliah nikah tapi tetap kuliah, boleh.
mahasiswa boleh dalam status nikah ya boleh. Tapi ya ingat, nanti senangnya di depan karena orang nikah itu apalagi punya anak dan sebagainya, wah Anda nggak akan bisa konsen untuk mikir kuliah gitu. Makanya ditahan, lebih bagus ditahan dan Anda lulus baru nikah gitu ya. Oke ya, dan berikutnya ini nanti ada pengertian etika dan sebagainya tadi sudah kami sampaikan pada Anda semuanya. Gitu ya para mahasiswa ya. Saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Nanti kita akan masuk kepada materi yang lain. Sekali lagi ada kekurangannya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Saya kembali ke studio dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.